Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi bersama Meizu M6. Kali ini user saya minta, katanya bagaimana caranya dimatikan aplikasinya yang biasa membuat lemot saat HP digunakan. Aplikasinya itu aplikasi yang tidak bisa dihapus, aplikasi tanamnya. Jadi untuk menghilangkan aplikasi bawaan HP ini, kita harus root dulu HP ini ya guys. Harus di root dulu. Setelah di root, barulah kita bisa masuk ke dalam root explorernya untuk menghapus aplikasi yang ingin dihapus, yang tidak penting. Jadi ada 3 poin ya guys pada video kali ini, yaitu cara root HP ini, kemudian cara menghapus aplikasi yang tidak penting, kemudian terakhir cara unroot kembali, unroot secara permanen ya. Oke guys, jadi untuk root HP ini cukup mudah guys ya, cukup mudah karena di sini baru juga saya temukan HP kita disupport bisa root HP-nya sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena dengan membuat ID Flame kita bisa meroot HP ini. Jadi adapun caranya guys, untuk root HP ini kita cukup bikin dulu ID Flame ya di sini. Kita bikin ID Flame di sini. Silahkan disimak ya. Saya akan bikin dulu. Jadi sebelumnya kita akan sambung jaringan dulu. Oke, di sini jaringan sudah ada ya. Sekarang kita bikin ID. Jadi teman-teman silahkan daftar kalau belum ada ID-nya. Karena saya sudah ada ID, saya sudah bikin, jadi saya sisa masuk login ya. Oke, jika kalian berhasil login akan tampil seperti ini ya. Nah sekarang kita sudah login ID. Silakan teman-teman masuk ke pengaturan, kemudian masuk ke tampilan dan kecerahan ya. Kemudian teman-teman pilih mode mudah. Kita harus masuk ke mode mudah, jadi launchernya berubah ke mode mudah ya. Nih, aktifkan. Oke, sekarang sudah masuk ke launcher mode mudah ya. Jadi untuk routing HP ini guys, kita perlu satu aplikasi. Aplikasinya cukup mudah ditemukan, banyak berhamburan di Google, di browsing ya, di browser. Jadi aplikasinya itu adalah Quick Shortcut. Ini dia. Ini aplikasi sudah tidak asing, jadi silahkan telusuri di Google, kemudian download. Setelah di download, silahkan pasang aplikasinya. Nah, silahkan pasang. Jadi cara root HP ini sangat mudah guys ya. Tidak perlu menggunakan PC juga bisa. Dan ini aman cara rootnya karena ini langsung developernya yang punya OS. Oke, sekarang aplikasi sudah ada. Sekarang kita klik. Setelah terbuka seperti ini ya. Silakan teman-teman temukan
namanya Flame, atau silakan ketik Flame seperti ini ya. Nah, ini dia Flame. Kemudian silakan tekan Flame. Carilah di sini yang ada tulisan rod-nya. Rod. Ini dia rod. Cuma satu ya yang ada tulisan rod. Jadi silahkan ciptakan, pencet ciptakan agar dia tampil ke di depan ya, di launcher. Jadi cukup tekan menciptakan, jadi dia akan muncul ini seperti ini guys. Setelah itu silakan pencet ini. Jadi ini kita sudah bikin ID ya, jadi harus bikin ID dulu. Nah, ini dia penafian untuk izin sistem terbuka. Jadi di sini sudah ada semua peringatan-peringatan bahwa jika ROT dia tidak bertanggung jawab atas resiko-resiko yang terjadi. Jadi jika setuju silakan pencet setuju, kemudian oke. Masukkan sandi kalian, sandi ID. Setelah itu tekan oke, secara otomatis HP akan terrestart. Setelah restart HP menyala, HP sudah dalam kondisi root guys. Jadi saran saya guys, kalau teman-teman mau routing HP, sebaiknya siapkan dulu firmware-nya, update-nya. Jadi coba teman-teman dulu update atau flash. Jika berhasil flash, berarti teman-teman sudah bisa coba root HP-nya, karena sudah ada antisipasi apabila terjadi apa-apa bisa di flash ulang kembali. Oke, sekarang ini Google Play Protect saya matikan dulu ya, harus dimatikan ini biar tidak. Nah, kita masuk ke kita keluar kembali dari mode mudah ya, dari launcher yang mudah. Kita keluar. Oke, sekarang saya cek ya dengan Titanium Backup untuk melihat bahwa apakah ini HP sudah di root atau belum, dalam status root atau belum. Nah, ini sudah tampil seperti ini ya. Jika tampil seperti ini berarti HP ini memang sudah dalam kondisi status root. Ini dia guys ya. Ini tidak bisa bohong, ini sudah pasti root. Kemudian untuk menghapus aplikasi bawaan kita membutuhkan aplikasi ini, dan ini juga minta akses root ya. Ini namanya Root Explorer. Oke. Nah, di sini ada dua tab. Ini memori internal dan ini memori sistem, penyimpanan file-file sistem, termasuk firmware-nya semua di sini. Jadi hati-hati ya guys, jangan asal hapus di sini. Jadi kita pencet ini dulu untuk kustomisasi. Nah, jika bisa RO berarti akses root masuk. Sekarang kita telusuri ke bawah, cari folder sistem. Nah, di dalam folder sistem ada namanya app, folder app. Kemudian ada juga di sini privat app, ms app. Silakan telusuri di folder-folder ini aplikasi yang ingin dihapus. Ya. Jadi caranya guys, jangan sembarang hapus ya. Silakan simak saja apa yang saya hapus, silakan diikuti, dan jangan melebihi apa yang saya hapus. Kalau mau mengurangi dari jumlah yang saya hapus boleh, karena ini yang saya hapus aman ya, tapi yang tidak saya hapus tidak aman. Jadi jangan coba-coba hapus yang tidak saya hapus. Oke, silakan simak ya. Saya akan menghapus mulai dari ini. Jadi ini kita pencet, aplikasinya ada di dalam ya, ini. Jadi saya hapus sama foldernya saja.
Ini kalau Android sekarang dia pakai folder guys. Kalau Android KitKat ke sampai Ginger Bear, dia ini langsung aplikasi kayak seperti ini. Jadi kita hapus, saya akan hapus ya beberapa aplikasi yang tidak penting. Silahkan teman-teman ikuti. Kalau dirasa aplikasi itu penting, ya jangan dihapus. Kemudian jika di dalam folder ini sudah tidak ada ditemukan aplikasinya, silakan masuk lagi ke privat atau privasi. Saya tidak tahu, yang jelasnya app. Siapa tahu ada di sini ya. Silahkan hapus di sini jika aplikasi yang tidak diinginkan. Tapi jangan asal hapus ya. Saya ini sudah tahu yang bisa dihapus dan yang tidak bisa dihapus. Ini tema, jadi saya hapus. Ini email karena sudah ada Gmail. Jadi jika teman-teman mau lebih jelas, silahkan klik dulu foldernya seperti ini. Jika kelihatan kan ketahuan aplikasinya, jadi lebih jelas seperti ini. Velvet, nah ini kan kelihatan. Jadi Velvet ini saya tidak pakai. Setelah di sini sudah tidak ada lagi, silakan teman-teman tadi silakan teman-teman kembali dan lihat di sini juga MS app. Nah ini data migran. Data migran ini tidak penting ya, saya hapus. Oke guys, di sini ada juga data recovery road check. Ini saya hapus ya. Oke, setelah dihapus, silakan restart HP-nya. Silakan restart HP-nya ya. Dan otomatis aplikasi akan hilang. Jadi teman-teman juga bisa pasang aplikasi WhatsApp, Facebook menjadi permanen. Jadi kelebihannya, jadi kita bisa reset HP ini dengan posisi sesuai yang kita sudah hapus. Aplikasi sebelumnya tidak akan tampil lagi guys, karena biasa aplikasi yang tidak penting itu terlalu makan memori ya di latar belakang. Jadi biasa kita ketika menggunakan aplikasi yang kita butuhkan itu terasa lag, karena di belakang juga banyak aplikasi yang berjalan. Nah ini, oh ini belum saya hapus ini ya, saya akan hapus dulu.
untuk keyboard bawahnya ini belum terhapus ya, saya akan hapus keyboard bawahnya juga. Topal. Ini dia Topal, aplikasi bawaan. Oke, saya akan coba restart lagi. Oke, jadi seperti ini ya guys, aplikasi yang jadi default. Jika di reset itu nanti ini kan tidak ada semua ini guys ya, ini tidak ada, ini enggak ada ya, ini sisa ini kalau di reset akan hilang. Jadi oh ini cuaca masih ada guys. Astaga, cuaca, saya juga benci cuaca. Saya akan hapus kamu. Mana kamu cuaca? Cuaca dia di priv app. Cuaca berarti dia terupdate. Kita coba masuk di pengaturan aplikasi cuaca. Ini dia. Nah ini kita hapus, dia terupdate. Oke. Nah sekarang aplikasi kita sudah hapus. Jadi sekarang kita bagaimana caranya agar di-unroad kembali, di-unroad secara permanen. Jadi saya jelaskan dulu ya guys sedikit. Jadi kita unroad itu seperti ini, kita pakai aplikasi seperti Super SU, hati-hati ya, bisa bootlock. Kita pakai Kingroad, hati-hati juga bisa bootlock. Kemudian kita unroad pakai aplikasi atau tool, itu akan tetap tersimpan sampah rot. Jadi kenapa kita mesti harus unroad permanen? Karena ada beberapa aplikasi tidak akan bisa dipasang jika status HP kondisi rot, seperti BRI Mobile Banking. Dia tidak akan bisa digunakan pada HP yang dalam status rot. Oke guys, jadi untuk unroad secara permanen dan bersih, tapi terlebih dahulu teman-teman bisa keluarkan juga ID-nya dulu, keluarkan. Ya, kita keluar. Oke, keluar. ID sudah keluar ya. Nah, sekarang silahkan masuk ke Root Explorer. Jadi ini jarang ya kita dapatkan cara unroad permanen tanpa aplikasi. Kita cukup menggunakan ini Root Explorer. Jadi cara unroadnya, silahkan teman-teman masuk ke folder Xbin ya. Ini folder Xbin. Nah, di sini ada SU. Teman-teman tahu ini SU. SU itu super user ya. File root ini. Jadi kita harus hapus ini. Kita hapus. Oke. Setelah dihapus, silakan kembali. Nah, biasanya itu guys, kalau kita menggunakan aplikasi root seperti Super SU atau Kingroad, itu dia akan menyimpan sebuah file seperti yang tadi, SU. Jadi kalau mau unroad permanen, harus cari filenya kemudian hapus. Itu cara yang terbaik untuk unroad HP. Tidak menggunakan aplikasi. Di dalam aplikasi Super SU atau Kingroad kita pencet unroad, itu tidak akan bersih dan tidak menjamin HP Anda akan aman. Jadi cara terbaik untuk unroad itu kita hapus file SU,
yang ada dalam file system. Kemudian biasanya juga ada di dalam folder bin. Jadi kalau kita pakai aplikasi kayak Super SU atau Kingroad, biasanya ada di dalam sini. Jadi hapus juga kalau kita dapatkan SU. Oke, tidak ada guys ya. Ya, sekarang karena saya sudah hapus ini SU di folder Xbin, sekarang silahkan restart HP-nya. Setelah restart, otomatis HP ini sudah dalam status tidak root lagi. Dan ini dijamin sangat permanen. Kemudian teman-teman tidak akan bisa lagi root HP ini menggunakan menggunakan aplikasi Flame tadi dengan ID, walaupun Anda sudah login dengan ID dan membuka menggunakan shortcut ya. Jadi tidak akan bisa lagi kita root kecuali pakai tools laptop atau pakai Super SU. Itu saya belum coba. Jadi saking permanennya guys, kita tidak akan bisa lagi root menggunakan Flame ID. Mau kita pakai quick shortcut tidak akan bisa lagi guys ya. Silahkan dicoba saja, karena saya sudah coba itu terbukti tidak bisa. Dan sekarang kita cek statusnya. Lihat guys, ini sudah tidak bisa, tidak dalam kondisi status tidak root lagi ya. Ini tidak root. Dan sekarang kita masuk lagi aplikasi ini. Ini tidak bisa juga kita akses lagi. Ini sudah tidak root HP-nya. Nah, sekarang HP ini bersih dari root ya. Jadi silahkan reset HP-nya supaya lebih bersih lagi. Jadi ini sudah tidak bisa root. Biar pakai ID Flame. Silahkan dicoba teman-teman. Mau root kembali, tapi pasti tidak bisa ya, karena saya sudah hapus filenya di dalam. Ini permanen. Saran saya hati-hati ya jika unroot pakai dalam kondisi seperti ini. HP Meizu kita sudah root dengan Flame ID, kemudian teman-teman coba pakai aplikasi ini untuk unroot. Kalau bisa jangan ya, bisa-bisa akan bootlock HP-nya. Jangan pakai aplikasi-aplikasi. Tidak ada yang terbaik kita hapus filenya di dalam. Nah, sekarang kita akan reset HP-nya. Saya akan reset HP-nya, silahkan lihat ya hasilnya. Saya reset melalui recovery. Boleh juga melalui pengaturan. Oke, saya akan reset. Saya percepat saja guys ya. Oke guys, jadi kita sudah reset. Nah, ini kita lihat hasilnya sudah reset. Jadi HP sudah tidak terlalu banyak aplikasi yang tidak penting ya. Kita tidak perlu lagi menonaktifkan karena kita sudah hapus permanen. Oke guys, jadi seperti semula ya, yang kita sudah hapus.
Jadi ini saja aplikasinya. Oke, ini fix, sangat permanen, sudah status tidak rot lagi dan bebas dipasangkan aplikasi seperti mobile banking. Dan ini sudah aman ya, kita bisa reset jika ada apa-apa. Dan ini juga aman dari malware karena HP sudah fix permanen, tidak dalam kondisi rot. Jadi ini video buat kalian yang paham tentang isi-isi firmware sistem Android, aplikasi Android. Jadi jika tidak paham bagian situ, sebaiknya jangan coba-coba menghapus aplikasi ya. Kalau rot bisa diikuti rotnya, unrotnya bisa. Jika sudah rot silahkan ikuti unrot. Dan ini metode unrotnya, kalian bisa unrot walaupun kalian rot menggunakan Super SU, kalian rot menggunakan PC, kalian rot menggunakan King rot, dan kalian mau unrot, silahkan pakai metode ini. Itu akan sangat aman dan bersih dan betul-betul permanen dibanding kalian menggunakan aplikasi untuk unrot, karena otomatis dia akan menyimpan filenya di dalam dan suatu saat akan bisa membuat masalah. Oke guys, cukup sekian video dari saya, semoga ada manfaatnya. Silahkan berkomentar jika ada yang ingin dipertanyakan, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Oke, hari ini hari Jumat ya, kita mau sholat Jumat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.